Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya Yusef dari Klasika, termasuk CTO-nya APH juga. Hari ini masih ada air. Hari ini kita akan pindahin sabun yang kita proses di formulasi kedua untuk penggunaan pengkilap dan pelembab ubin. Bukan untuk badan ya, jadi kita ada motor. Jadi targetnya sabun untuk pengkilap ubin atau pelembab ubin supaya ubin lebih mengkilap. Yang diproses tanggal tadi 16 Oktober ya, berarti sudah 2 bulan proses saponifikasi organik atau alami, termasuk cold process. Dan sabun ini dibuat dari fresh milknya susu yang biasa dipakai untuk latte. Oke, kita akan pindahin ke botol. Kebetulan botolnya juga botol apa namanya? Botol second ya, second, botol bekas. Botol second karena kita go green. Ini mereknya juga kita lepas dulu karena kita di endorse. Kita akan pindahkan. Sebelum dipindahin ini dilihat dulu aja nih. Nah ini sekilas mah ini ya menggiurkan ya, kayak susu gitu. Ini persis dibuat seperti latte. Proses sabunnya ini termasuk organik, artinya serangga-serangga itu masih mungkin hinggap karena dianggap sebagai makanan. Tapi bisa dibilang di sini sudah ada proses non food grade, jadi nggak boleh dikonsumsi lagi. Gitu. Mungkin sekitar beberapa persen. Ini harusnya 3 bulan sih sebetulnya baru saponifikasinya apa namanya teh lancar ya. Ini nggak ada busa, jadi fungsinya hanya untuk mengkilapkan ubin. Terus kalau ditanya, wah ini mahal dong bahannya pakai susu. Enggak, karena kita pakai susu yang memang nggak kepake gitu, makanya diproses ke pengkilap. Karena kenapa pakai susu? Karena susu segar itu punya kadar lemak pelembab yang cukup tinggi di apa namanya teh disandingkan dengan pelembab lain seperti minyak zaitun, aloe vera dan lain-lain. Jadi bisa dimungkinkan untuk dibuat pengkilap ubin. Oke, yuk kita pindahkan ke atas. Stop dulu. Oke, ini adalah aplikasi ketiga dari percobaan formulasi kedua. Penggunaan sabun untuk lantai dengan target mengkilapkan, mengembabkan. Penggunaan komposisi terbanyaknya adalah lemak hewani atau dari susu. Susunya sendiri adalah susu yang biasa dipergunakan untuk pembuatan apa namanya kalau di kopi itu latte, cappuccino, fresh milk ya. Bisa dilihat perbedaan dari lantai belum ditambahkan si sabun ini sama yang sudah. Nanti ini yang before-nya juga dilihatkan yang sudah diaplikasikan. Nah, ini bentuk lagi. Perujidan ini apa? Si sabun es. Kenapa mesti es ya? Di zoom ada nggak? Coba ini. Before and after. Oke. Ya. Tuh, kelihatan ya. Ini sebetulnya apa namanya? Skala terlalu kental sih, harusnya bisa di mixing lagi sama air.
Tapi karena kita pengen nyoba lebih maksimal, kita nggak bisa. Salah satu kadar kilap dilihat dari seberapa licin lantainya. Jadi kalau tujuannya mengkilapkan harus mengandung kadar lemak yang cukup banyak sih. Yang sifat-sifatnya oily lah, mau itu lemak nabati, lemak hewani, itu pasti efeknya mengkilapkan. Termasuk di skincare juga, sifat-sifat glowing ke kulit itu ya yang oily. Tapi kadang-kadang kalau kebanyakan atau terlalu oily ke kulitnya jadi lebih berminyak, jadi kadang-kadang berjerawat kalau itu. Tapi lantai nggak bisa disamakan dengan kulit. Cuman cara kerjanya lah kurang lebih sama kayak gitu. Nah, ada yang terlewatkan guys. Jadi metode ini mirip sama kayak metode tradisional kalau orang tua zaman dulu menggosok lantai atau kabin zaman dulu kan belum ada keramik, masih pakai beton kayak gini kan. Nah itu biasanya orang tua zaman dulu tuh mengkilapkan dengan serabut kelapa, biasanya digosok berapa puluh kali bahkan ratusan kali sampai benar-benar mengkilap. Nah bedanya yang saya lakukan adalah mengkonversi metode tradisional itu dengan dikombin dengan pembuatan sabun. Jadi ini tuh tidak berbusa tapi berfungsi tadi mengkilapkan. Terus apa lagi ya? Tadi udah. Nah, salah satu cara kerja oily tadi adalah mengikat kotoran. Itu sebab kenapa prinsip sabun, mau itu di skincare, mau itu di badan, mau di pencuci apapun lah, pada prinsipnya kan mengikat kotoran. Nah, fungsi dari oil atau lemak tadi itu mengikat komponen-komponen yang mau dihilangkan gitu. Itulah. Udah gitu lah. Udah cukup ya. Udah mulai? Oke, ini dia setengah jaman sampai 1 jaman kondisi setelah ubin diaplikasikan. Dibilangnya mungkin cairan pengkilap atau sabun pengkilap dari bahan organik. Ini efek yang terlihat adalah seolah-olah si ubin ini terlihat basah padahal memang sudah kering, karena kondisi ketika diinjek ini ubinnya nggak ada jejak gitu. Nah, efek kelembaban yang dimunculkan ini dihasilkan dari adanya komposisi yang sangat besar dari asam lemak sapi, susu sapi gitu. Ini jadi kilapan sama kelembaban itu menghasilkan efek seperti ini gitu sih. Ditambah ini, coba di zoom, ditambah nanti kalau misalkan di setelah ulangi pengelapan atau finishing itu nanti bakalan banyak kotoran yang nempel karena memang sifatnya oily. Kalau kita finishing lagi pakai lap kering semuanya, itu bakalan banyak banget kotoran yang nempel. Oke, gitu ya. Kita sudahi.